Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi kreatif mengenai perencanaan dan pengembangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Arianti Widyasari, lalu rekan saya ada Putri Pratama dan Muhammad Kustomi. Yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu yang pertama ada pentingnya kreativitas dalam periklanan, yang kedua ada kreativitas iklan, yang ketiga ada perencanaan strategi kreatif, yang keempat ada proses kreatif, dan yang kelima ada pengembangan strategi kreatif. Di sini aku akan menjelaskan yang pertama yaitu pentingnya kreativitas dalam periklanan untuk menentukan keberhasilan produk ataupun layanan atau membalikkan nasib merek yang sedang berjuang. Jadi, kreatif dalam periklanan itu sangat penting karena hal tersebut itu dapat mengembangkan produk atau layanan yang telah kita berikan. Dengan memberikan iklan yang menarik, maka konsumen itu akan memiliki rasa tertarik dengan produk yang ada di iklan tersebut. Nah, contohnya saja McDonald, Unilever, Coca-Cola, dan Apple, dia itu sangat memberikan iklan yang sangat menarik di media sosial, di TV, ataupun di internet agar produknya mereka itu dapat disenangi oleh banyak konsumen. Jadi, pentingnya kreativitas dalam periklanan ini dapat mengembangkan perusahaan kita itu menjadi lebih berkembang, lebih dikenali oleh banyak masyarakat, oleh banyak konsumen. Lalu yang kedua saya akan membahas kreativitas iklan dalam periklanan. Nah, iklan itu sering disebut kreatif. Orang-orang yang mengembangkan iklan dikenal sebagai tipe kreatif. Fokuskan pada konsep kreativitasnya karena banyak orang itu memandang tentang tantangan khusus yang diberikan kepada mereka yang mengembangkan pesan iklan sebagai kreatif. Jadi orang tersebut itu tugasnya itu mengubah semua informasi mengenai fitur, manfaat produk, rencana pemasaran, riset konsumen, dan tujuan komunikasinya itu menjadi konsep kreatif yang akan menghidupkan pesan iklan. Jadi mereka itu memberikan informasi sedetail mungkin mengenai produk ataupun layanan yang diberikan. Di dalam kreativitas iklan itu terdapat perspektif berbeda tentang periklanan dan penentu kreativitas. Perspektif berbeda tentang periklanan. Jadi meskipun memiliki perspektif yang berbeda tentang kreativitas, kedua belah pihak itu cenderung setuju bahwa periklanan kreatif itu penting karena seringkali menarik lebih banyak perhatian dan dapat mengarah pada pemrosesan yang lebih dalam oleh konsumen. Nah, kedua belah pihak itu siapa sih? Jadi, perspektif ini dapat dilihat dari satu sisi, dia itu berpendapat bahwa periklanan itu kreatif jika ia itu menjual produknya, sedangkan dapat dilihat juga dari ujung lainnya, yaitu mereka itu dapat menilai kreativitasnya itu dari sebuah iklan yang dapat dilihat dari segi artistik atau estetikanya yang telah mereka berikan. Selanjutnya, penentu kreativitas. Jadi, di penentu kreativitas ini terdapat 5 faktor penentu kreativitas. Yang pertama ada orisinalitas, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada elaborasi, yang keempat ada sintesis, dan yang kelima ada nilai artistik. Perencanaan strategis kreatif. Perencanaan strategis kreatif meliputi 4 pembahasan. Yang pertama mengenai tentang kreatif itu sendiri. Yang kedua mengambil risiko kreatif. Yang ketiga the perpetual debate creative version hard sell advertising. Dan yang terakhir mengenai personal kreatif. Tentang kreatif, mereka harus mengambil semua penelitian ringkasan kreatif, pernyataan strategis, tujuan komunikasi, dan masukan layanan, dan mengubahnya menjadi pesan iklan. Ini merupakan tujuan untuk membuat suatu iklan
yang memiliki pesan sangat dalam, tapi dengan memberikan visual yang sangat elegan, tidak terlalu ramai, tidak terlalu ribet. Ini membutuhkan kreativitas yang sangat kuat. Yang kedua, mengambil risiko kreatif. Elemen kunci dalam kesuksesan adalah keyakinan yang teguh dalam mengambil risiko. Ketika sebagai besar agensi dan klien, mereka melakukan penghematan dan menjadi lebih konservatif. The perpetual debate, creative versus Hansel and advertising. Peran untuk jiwa periklanan telah terjadi tanpa hentinya antara mereka yang merencanakan bahwa iklan harus menggerakkan orang dan mereka yang hanya ingin memindahkan produk. Lalu personally kreatif. Gambaran dari orang periklanan kreatif yang dibandingkan dalam novel, film, dan acara TV seringkali merupakan salah satu kepribadian yang bebas, berpikiran bebas, dan eksentrik. Proses kreatif. Proses kreatif memiliki 5 langkah menurut model Jung. Yang pertama, perendaman. Yang kedua, pencernaan. Ketiga, inkubasi. Keempat, iluminasi. Kelima, realitas atau verifikasi. Di dalam proses kreatif terdapat 3 cara melakukan proses kreatif tersebut. Yang pertama, perencanaan akun. Yang kedua, masukan untuk proses kreatif, persiapan, inkubasi, dan iluminasi. Dan yang terakhir, masukan untuk proses kreatif, verifikasi, dan revisi. Akan dilanjutkan di slide selanjutnya mengenai penjelasan tentang 3 proses kreatif tersebut. Selanjutnya, perencanaan akun. Perencanaan akun merupakan proses yang melibatkan penelitian dan mengumpulkan semua informasi yang relevan terhadap produk atau layanan klien mereka dan konsumen di audiens target. Selanjutnya ada masukan untuk proses kreatif, persiapan, inkubasi, dan iluminasi. Di sini ada 3 pembahasan pokok. Yang pertama, penelitian latar belakang. Jadi di sini itu adalah orang atau tim kreatif paling bodoh yang akan jika melakukan suatu tugas itu tidak mempelajari terlebih dahulu tentang produk atau layanan pelanggan, target pasar, persaingan, dan informasi latar belakang yang relevan. Nah, biasanya spesialis kreatif itu harus memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang tren untuk saat ini, kondisi, perkembangan di pasar, dan penelitian lain yang berhubungan dengan teknik periklanan tertentu. Untuk dalam tahap persiapan ini, biasanya banyak agensi memberikan masukan pra-perencana umum dan khusus produk kepada orang-orang kreatif. Masukan perencanaan umum dapat mencakup berupa buku, majalah, publikasi perdagangan, situs web, jurnal ilmiah, gambar, dan lain sebagainya. Lalu untuk pokok bahasan yang kedua ada riset khusus produk atau layanan. Selain mendapatkan riset latar belakang umum yang tadi dan masukan perencanaan, orang-orang kreatif biasanya menerima masukan perencanaan awal khusus produk atau layanan. Nah, banyak studi khusus produk atau layanan yang membantu tim kreatif dilakukan oleh pelanggan. Nah, lebih dari 40 tahun lalu, Biro Iklan BBDO mengembangkan pendekatan yang disebut dengan deteksi masalah untuk menemukan ide-ide di sekitar mana yang kreatif agar dapat didasarkan. Lalu, untuk pokok bahasan yang ketiga ada masukan penelitian kualitatif. Di sini itu banyak sekali lembaga, terutama yang lebih besar dengan departemen penelitian yang lebih kuat, mempunyai program penelitian sendiri atau teknik khusus yang mereka gunakan untuk membantu dalam pengembangan strategi kreatif dan memberikan masukan untuk proses kreatif. Nah, selain itu, studi penelitian kuantitatif, teknik penelitian kualitatif seperti wawancara atau kelompok fokus dapat memberikan wawasan berharga kepada tim kreatif pada tahap awal proses kreatif. Jadi di sini itu masukan peneliti kualitatif itu seperti kita mempunyai suatu lembaga untuk memberikan masukan terhadap apa yang telah kita susun mulai dari
latar belakang, terus kita riset tentang produk atau layanannya, dan di saat inilah kita menerima kritikan atau masukan dari lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya ada masukan untuk proses kreatif, yaitu verifikasi dan revisi. Tahap verifikasi dan revisi dari proses kreatif mengevaluasi ide yang dihasilkan selama tahap iluminasi, menolak ide yang tidak sesuai, menyempurnakan dan memoles ide yang tersisa, dan memberikan ekspresi akhir. Nah, teknik yang digunakan pada tahap ini itu mencakup kelompok fokus lebih terarah untuk mengevaluasi konsep, ide, atau tema kreatif, studi komunikasi pesan, tes portofolio, dan tindakan evaluasi seperti profil reaksi penonton. Jadi setelah diberi kritikan itu, kita itu kayak memverifikasinya gitu loh. Kita istilahnya kayak memfikskan. Lalu kemudian setelah kita fikskan, kita coba jalankan. Nah, setelah itu apakah ada revisi apa enggak dari reaksi yang ditimbulkan oleh penonton. Kalau emang ada reaksi yang negatif atau mungkin penonton itu kurang suka melihatnya, maka kita harus melakukan revisi agar iklan atau pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk ke benak pelanggan. Pokok bahasan yang kelima ada pengembangan strategi kreatif. Pada pengembangan strategi kreatif ada 5 bahasan, yaitu yang pertama kampanye periklanan, yang kedua ringkasan kreatif, yang ketiga pencarian ide penjualan utama, yang keempat mengembangkan ide penjualan utama, dan yang kelima pendekatan kontemporer untuk ide besar. Yang pertama, kampanye periklanan. Kampanye periklanan adalah serangkaian aktivitas komunikasi pemasaran yang saling terkait dan terkoordinasi, yang berpusat pada satu tema atau ide yang muncul di berbagai media dalam jangka waktu tertentu. Nah, tema kampanye itu harus menjadi ide yang paling kuat karena itu merupakan pesan utama yang akan dikomunikasikan dalam semua kegiatan periklanan dan promosi lainnya. Tema kampanye iklan biasanya itu harus diekspresikan melalui slogan atau tagline yang mereduksi ide kunci menjadi beberapa kata atau pernyataan singkat. Biasanya slogan periklanan itu harus mudah untuk diingat oleh pelanggan. Contohnya itu seperti KFC dengan slogannya jagonya ayam. Jadi ketika kita melihat slogan KFC itu, kita jadi tahu kalau KFC itu udah pasti jualan ayam, paling identik dengan ayam. Karena dari slogannya saja kita bisa lihat kalau ayam dari KFC itu enak, seperti itu. Yang kedua ada ringkasan kreatif. Rangkuman materi iklan tertulis menentukan elemen dasar dari strategi kreatif. Agen yang berbeda dapat menyebut dokumen ini sebagai platform atau rencana kerja kreatif, cetak biru kreatif, atau kontrak kreatif. Nah, ini tuh merupakan bagian yang paling penting karena untuk mewujudkan suatu perencanaan proses yang bagus, ini tuh tahap yang sangat riskan gitu loh. Jadi di tahap ini tuh sering terjadi adanya miskomunikasi antara pelanggan dan agensi. Jadi sebisa mungkin ketika kita sudah mencapai pada tahap ini, kita harus berbaik-baik berkomunikasi dengan agensi ataupun pada pelanggan. Lalu yang ketiga ada pencarian ide penjualan utama. Ide penjualan utama harus muncul sebagai salah hal tunggal terkuat yang dapat Anda katakan tentang produk atau layanan Anda. Jadi bagian penting dari strategi kreatif adalah menentukan tema sentral yang akan menjadi ide penjualan kampanye iklan. Misalnya Siemens. Contohnya perusahaan Siemens merupakan sebuah perusahaan elektronik dan teknik yang berbasis di Jerman. Baru-baru ini dia itu meluncurkan sebuah kampanye baru yang disebut dengan Ingenuity for Life yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana teknologinya tidak hanya mempengaruhi bisnis tetapi juga masyarakat. Jadi selain tahap ringkasan kreatif tadi, ide itu merupakan hal yang paling penting karena jika kita sudah menyusun rencananya tapi ide yang digunakan itu tidak terlalu bagus atau tidak bisa menarik simpatinya pelanggan, ya buat apa kita menciptakan semua itu. Jadi ide merupakan hal yang sangat penting sebelum kita melakukan perencanaan. Yang keempat ada mengembangkan ide penjualan utama. Yang pertama ada menciptakan citra merek. Jadi
Seperti halnya, contohnya itu seperti Victoria's Secret-nya. Victoria's Secret itu merupakan sebuah brand dengan citra yang glamour, modelnya itu bagus-bagus, terus habis gitu mewah dan juga seksi, karena sesuai dengan apa yang dia buat di iklan, bahwa dia itu sebuah brand yang targetnya itu kalangan atas. Lalu yang kedua ada menemukan drama inherent. Jadi di sini tuh maksudnya ketika kita sebagai seorang pemasar atau pelaku bisnis, kita itu harus bisa menciptakan suatu produk yang mempunyai karakteristik atau unik, sehingga dengan adanya karakteristik tersebut itu bisa menarik minat dari target pelanggan kita. Jadi ketika kita menciptakan produk yang unik, mereka itu mempunyai rasa ingin tahu dan akhirnya membeli karena rasa ingin tahu tersebut. Lalu yang ketiga ada positioning. Positioning itu penentuan posisi brand, di mana yang seperti dilakukan oleh BMW. BMW itu memposisikan mobilnya sebagai mesin penggerak utama, hal itu yang membuat BMW berbeda dengan yang lainnya. Lalu yang kelima ada pendekatan kontemporer untuk ide besar. Citra merek, drama yang melekat, dan pemosisian sering digunakan sebagai dasar strategi kreatif untuk kampanye iklan. Nah, gaya kreatif ini telah dikaitkan dengan beberapa pemikir kreatif paling sukses dalam periklanan dan agensi mereka. Nah, maksudnya di sini itu adalah citra merek, drama inherent, dan positioning itu merupakan salah satu elemen tiga dasar yang dapat mendukung ide untuk kampanye periklanan yang sukses. Jadi jika sebuah brand akan melakukan sebuah iklan, maka brand itu harus mempunyai 3 elemen tadi itu, kayak misalnya citra merek, drama inherent, dan positioning. Apabila ketika brand tersebut sudah mempunyai 3 hal itu, maka bisa dikatakan kampanye iklannya itu bisa sukses, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.